Tuhan Shalom, selamat pagi, kita berjumpa kembali saat pagi hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah berada di hari yang ke-11 bulan Juli tahun 2020 dan saat pagi hari ini kita akan kembali merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pemeliharaan kasih kesetiaan Tuhan bagi kami sampai pada saat ini. Kami boleh terus melihat penyertaan kasih bagi kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong hamba-Mu untuk kami bersama-sama dapat mengerti kebenaran Tuhan, firman bagi kami Tuhan, dan juga Tuhan menolong kami, mampukan kami untuk menghidupi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat pagi hari ini kita sudah sampai kepada di dalam pembacaan firman Tuhan dalam perjanjian lama itu pada Mazmur yang ke-52, 53 dan 54. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ketiga Mazmur ini adalah tulisan oleh Raja Daud dan pengalaman-pengalaman yang ada ketika dia dikejar oleh Saul di pasal yang ke-52, yaitu ketika dia Doeg orang Edom itu memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Dan di pasal 53 itu nyanyian pengajaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam pasal yang ke-54, yaitu doa dalam menghadapi musuh. Ya, ketika musuh datang, dan ini juga bercerita tentang Saul ya yang kembali datang mengejarnya. Ketika di situ dikatakan bahwa nyanyian pengajaran Daud, ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya, jadi di dalam kejaran daripada Saul tersebut, saudara-saudaraku, ia menaikkan sebuah doa kepada Tuhan, sebuah pengharapan kepada Tuhan, bahkan juga orang-orang yang memberitahukan di mana dia berada. Ya, nah, saudaraku, ini latar belakang ceritanya itu dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 19. Mari coba kita akan baca bersama-sama, yaitu perhatikan 1 Samuel 23 ayat yang ke-19. Dan di situ juga dalam 1 Samuel 26 ayat yang pertama. 1 Samuel 23 ayat yang ke-19. Ada dua kali, ya. Jadi ada dua kali orang Sifi ini, ya, dikatakan di sini orang Sifi memberitahukan kepada Saul di mana Daud bersembunyi kepada kami. Saya akan bacakan di sini, katakan Daud di padang gurun Sif, ayat yang ke-19. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakhila di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi, berusaha mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana, siapa yang sebab telah dikatakan oleh orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya, kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif membeli Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang seruan datang kepada Saul dengan pesan,
segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, sini disampaikan, dijelaskan tentang latar belakang daripada Mazmur pasal ke-54 ini. Jadi doa dalam menghadapi musuh bukan dengan kekuatannya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi bagaimana supaya meminta pertolongan Tuhan hadir, ya, pembelaan Tuhan datang kepadanya. Di sini katakan bahwa orang Sif pergi memberitahukan tentang keberadaan Saul yang ada bersama-sama dengan mereka. Lalu Saul, seperti yang tadi kita baca, bahwa coba cari lagi kepastian, lebih teliti, di mana kira-kira persisnya dia berada. Datang beritahukan aku. Maka saudaraku, setelah diketahui di mana letak keberadaan daripada Daud dan orang-orangnya, maka Saul dan orang-orangnya juga segera mengejar Daud. Ya, dan saudaraku, di situ dikatakan bahwa Saul berjalan di sisi gunung yang satu dan orang-orangnya Daud di sisi gunung yang lainnya. Dan ketika mereka hampir ya mengepung Daud serta orang-orangnya dan menangkap mereka, saudaraku, maka pembelaan Tuhan hadir di sana, ya. Jadi ketika itu pada saat sudah hampir mau menangkap, maka saudaraku, tiba-tiba ada seorang seruan datang kepada Saul dengan pesan, segera undur, jangan tangkap Daud, karena orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka disitulah terjadi keluputan, disitulah terjadi pertolongan Tuhan. Jadi ada sebuah pengalaman yang Daud dapatkan di pada bagian ini, ya. Saudaraku, kalau kita lihat di pasal yang ke-22, ya, ketika dari pelarian Daud dari pasal 21, 22, sudah itu 23, Daud di Kehila, habis itu di padang gurun Sif, ya. Dan di padang gurun Sif ini, kalau kita perhatikan di pasal 24, Daud membiarkan Saul hidup. Nah, aku dikasih oleh Tuhan. Jadi di sini bagaimana ketika Daud yang sedemikian menghadapi dan hampir ditangkap oleh Saul, maka Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan keluputan kepadanya, ya. Tuhan memberikan bagaimana campur tangan Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan baginya, dan itulah yang akhirnya menjadi sebuah pengalaman iman, pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan, dan akhirnya diutarakan dalam sebuah nyanyian, dalam sebuah pengajaran, ya. Aku dikasih oleh Tuhan bahwa ketika Tuhan izinkan juga kita mengalami dari satu titik kepada titik yang lainnya, bagaimana Daud ini ada pengalaman-pengalaman yang berbeda, ada tempat-tempat yang dimana ketika dia di tempat di sini ada pengalaman yang berbeda, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, di sini lagi, maka ada satu kekayaan secara rohani yang Tuhan limpahkan kepadanya. Nah, aku yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya juga bahwa setiap kehidupan kita yang ada pada hari ini, apapun bentuk pergumulan yang Tuhan izinkan kita lewati hadapi, percayalah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bahwa campur tangan Tuhan selalu ada bagi kehidupan kita. Pertolongannya akan selalu datang tepat pada waktunya bagi kehidupan kita. Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kehidupan kita, melepaskan kita, memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar atas setiap situasi apapun yang saudaraku hadapi pada hari ini. Dan itu dimanapun kita berada pada hari ini, saudaraku, dalam seluruh apa yang Tuhan izinkan saudara dan saya lewati hadapi, percayakan hidup kita kepada Tuhan bahwa keluputan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Dan justru ketika kita menghadapi hal-hal tersebut, saudaraku, maka firman Tuhan ini mengajarkan kita sebagaimana yang dihadapi oleh Raja Daud, bahwa dia menghadapi itu bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan doanya, ya, kepada Tuhan. Bahkan ketika juga saudaraku ada kesempatan untuk membunuh Saul, maka saudaraku dia tidak mengulurkan tangannya untuk membunuh Saul yang sebagaimana Daud katakan sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, tapi justru dia membiarkan hidup. Nah, saudaraku, kita perhatikan di Mazmur yang ke-54 ini
Dikatakan bahwa di ayat yang ketiga, ya Allah selamatkan aku karena nama-Mu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa berdoa dengan sebuah permohonan kepada Tuhan. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama, selamatkan aku, tolong saya, berikan keluputan kepada saya atas apa yang sekarang saya alami. Ya, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Berilah keadilan kepadaku. Ya, jangan sampai terus saya dibiarkan dalam keadaan yang demikian. Ya, jadi ada sebuah doa untuk memohon kepada Tuhan, biar Dia Tuhan yang turut campur tangan, biar Tuhan yang membelanya, biar Tuhan yang menyelamatkannya. Oleh karena nama-Mu yang begitu besar, yang begitu ajaib, ya, yang telah juga menolong saya, memberikan keluputan pada waktu-waktu yang lalu, yang lampau, yang saya jalani. Ketika juga Dia ada di padang dalam menggembalakan kambing domba, maka di situ juga Tuhan menolongnya untuk melepaskan dari cakar singa dan cakar beruang, ya, saudaraku, dan juga bahwa Dia juga membunuh singa dan beruang. Saudaraku yang ingin menerkan daripada domba, kambing domba gembalaannya, di situ dia melihat pertolongan Tuhan. Di situ dia melihat bagaimana pembelaan Tuhan ya terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, keselamatan Tuhan terjadi atas hidupnya. Dan sekarang juga saya dalam posisi ini dikejar oleh musuh, oleh Saul. Ya Allah, aku datang dan memohon kepadamu, selamatkanlah aku. Ya, berilah keselamatan aku karena nama-Mu. Karena nama-Mu yang begitu ajaib, yang begitu besar, ya, yang kami dengar, yang saya juga saksikan, yang saya alami, saya pada saat ini. Nama-Mu besar, yang sudah terkenal, yang menyelamatkan nenek moyang kami, yang meluputkan mereka, yang membebaskan mereka keluar dari tanah perbudakan, menyeberangi laut Teberau, ya, dan juga yang menuntun mereka dengan tiang awan, dengan tiang api, juga memelihara mereka selama 40 tahun, ya, di padang gurun. Kaki mereka tidak menjadi bengkak, pakaian tidak menjadi rusak di badan mereka. Sekiranya nama yang sedemikian itu yang sudah kami dengar, yang sudah juga diceritakan oleh orang tua kami, bagaimana Engkau melakukan kepada nenek moyang kami, dan juga yang sudah saya alami dalam perjalanan hidup, ya, bersama dengan Kau. Dan sekarang saya dalam posisi ini kembali dikejar oleh musuh, dan nama-Mu yang besar itu juga, nama-Mu yang begitu ajaib juga, yang telah memberikan menolong, yang telah meluputkan, yang memberikan keselamatan kepada para pendahulu kami. Sekarang juga saya juga ada pada kondisi hari ini. Nama-Mu juga, Engkau juga Tuhan yang sama, Engkau juga Tuhan yang adalah Tuhan kami atas alam semesta, memberikan keselamatan kepada hari. Saudaraku, jadi dia datang dan merendahkan diri kepada Tuhan untuk memohon keselamatan daripada Tuhan, memohon supaya Tuhan boleh hadir dan memberikan pertolongan kepadanya. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Jadi sekarang Tuhan, Engkau Allah yang adil, yang menghakimi dengan adil, ya, Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan. Sekarang berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan. Saya sekarang dalam kesesakan dan dikejar-kejar. Berilah keadilan kepadaku. Dan saudaraku, ini adalah sebuah permohonan memohon Tuhan supaya segala apa yang melekat kepadanya itu atribut ilahinya sebagai Allah yang adil, dan juga keselamatan, ya, yang selalu ditunjukkannya kepada umatnya, ya, bahwa Dia tidak pernah membiarkan, melepaskan mereka. Dia yang telah setia memimpin mereka, ya, saudaraku yang dikasihi. Maka karena semua yang ada kepadamu, atribut keilahian yang melekat kepadamu, segala apa yang dikenal oleh umatmu ini. Nah, saudaraku, Engkau sebagai Hakim yang adil, berilah keadilan kepadaku, ya. Mohon kepadamu dengan doaku. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan
mulutku, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak medudukan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menjadi sebuah pelajaran rohani bagi setiap kehidupan kita. Saudaraku, dalam setiap apapun yang saudara Tuhan izinkan kita lewati, hadapi pada hari ini, kita datang dengan memohon kepada Tuhan, memohon pembelaannya, memohon supaya tangan Tuhan untuk datang dan menolong kehidupan kita oleh karena namanya yang besar, oleh karena keajaibannya, oleh karena keadilannya, supaya dia memberikan keadilan bagi kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita perhatikan nanti jawaban Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi kepada dia itu. Saudara, kalau kita perhatikan pada saat itu di 1 Samuel pasal 23 dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tidak segera langsung juga datang untuk menolongnya, memberikan keluputan, memberikan keadilan. Tapi Tuhan masih izinkan dia untuk melewati beberapa waktu lamanya sampai waktu Tuhan sendiri yang Tuhan turun tangan untuk menolongnya. Jadi artinya apa, saudara? Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika datang, dan itu adalah suatu hari yang harus kita lakukan. Memohon dia, Allah yang adil, Allah yang besar, Allah yang memberikan keselamatan kepada kita, Allah yang telah menuntun kita sampai pada saat ini, yang telah membimbing kita sampai pada hari ini, dan juga telah menolong kita dari berbagai kesulitan yang kita lewati. Dan kepada titik ini ketika kita berseru kepada Tuhan, saudaraku, itu artinya juga tidak segera juga jawaban Tuhan itu sesuai dengan waktu yang terindah, yang terbaik bagi kehidupan kita. Itu artinya juga bahwa kita juga diajar oleh Tuhan untuk menantikan dia dalam kesabaran pada waktunya Tuhan yang terindah, yang terbaik bagi kita. Ketika Daud berseru kepada saat itu, saudara, kesesakan masih ada. Saul masih mengejar dia. Ketika dia selesai berperang dengan memerangi orang Filistin, maka saudaraku yang menyerang kota, yang menyerang kerajaan pada saat itu, maka dia kembali lagi datang, ya, menyerang, memburu Daud, ya. Maka ada kesempatan kepadanya untuk mengambil keadilan dengan caranya dia sendiri, yaitu untuk membunuh Saul pada saat itu, saudaraku. Tetapi dia tidak mengambil keadilan dengan caranya dia sendiri. Bahwa ini bukan cara Tuhan, ya, bukan dengan cara kedagingannya, tetapi dia menantikan saatnya Tuhan untuk memberikan keadilan kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Allah yang mengatakan ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Pada saat itu, saudaraku yang terkasih, ketika kita berdoa berseru, tidak langsung otomatis apa yang kita alami ini langsung juga Tuhan berikan keadilan kepada kita. Tapi ada masanya, ada waktunya untuk Tuhan berikan keadilan kepada setiap kehidupan kita. Bahkan juga dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya ini, saudara, keadilan Tuhan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, itulah keadilan Tuhan yang Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada kita sebagai umatnya, untuk saudara memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada kehidupan kita untuk selama-lamanya berada di dalam kerajaan surga yang mulia. Nah, karena itu keadaan pada masa ini di mana kita sedang menantikan saatnya Tuhan berkarya bagi kehidupan kita, berarti pada masa itu juga kita harus tetap hidup di dalam permohonan dan doa kita kepada Tuhan, memohon kepadanya, dan juga dalam memohon kepadanya juga berarti menantikan dengan sabar, menantikan waktu Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Dan di dalam menantikan saatnya Tuhan berkarya juga atas kehidupan kita, percayalah saudaraku dan yakinlah sebagaimana firman Tuhan dan juga kita pelajari Raja Daud ini, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang rancang bagi setiap kehidupan kita. Di dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Ada kebaikan, ada pengalaman rohani, ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kita seperti emas yang sedang dimurnikan. Kita akan melihat mengalami pengalaman ini bersama dengan Tuhan. Bahkan juga saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan sedang mengikis supaya yang muncul dalam kehidupan kita ini ada kepercayaan begitu kuat kepada Tuhan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana emas yang dimurnikan membersihkan, ya saudaraku, dari supaya terus kelihatan kemurniannya. Demikian juga setiap kehidupan kita, ya saudaraku, supaya kita semakin dimurnikan, maka muncullah saudaraku yang terkasih hal-hal yang terus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudaraku yang terkasih, tetap nantikan Tuhan, tetap kuat dalam setiap apa yang kita alami pada hari ini. Kalau pada saat ini saudara mengalami kesesakan, mengalami pergumulan dalam ini, saudaraku, kita mengambil sebuah sikap memohon pertolongan kepada Tuhan. Hadapi semuanya dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan berikutnya saudaraku, bahwa saat Tuhan berikan keadilan kepada kita adalah waktu Tuhan yang terindah. Berarti kita tunggu waktunya saat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan, doa saya menyertai semua kita yang ada pada hari ini. Apapun setiap gumuli, apapun setiap kita hadapi, pertolongan Tuhan kiranya dinyatakan, keadilan Tuhan dinyatakan, kebesaran Tuhan dinyatakan, nama Tuhan yang ajaib dinyatakan atas setiap kehidupan kita, orang-orang yang datang kepadanya, berseru dan memohon kepadanya. Dan kita percaya Tuhan selalu ada dan siap untuk menolong kehidupan kita. Puji Tuhan untuk memberkati kehidupan kita saat pagi hari ini. Dan
Kiranya langkah kita akan terus disertai oleh Tuhan pada sepanjang. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami syukur Tuhan kepadamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru ini. Kami datang kepadamu dan terima kasih juga buat firman pada pagi hari ini Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami hadapi, gumuli Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau selalu turun tangan untuk menolong setiap depan kami Tuhan. Kan Tuhan izinkan kami untuk juga kami terus merendahkan diri kepadamu ya Tuhan. Memohon Tuhan untuk ada, untuk hadir bagi kami ya Tuhan. Untuk segala situasi yang kami hadapi ya Tuhan. Memohon nama-Mu yang besar, nama-Mu yang ajaib, Engkau Allah yang adil, memberikan keadilan kepada kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saatnya Tuhan akan turun tangan untuk menolong kehidupan kami. Dan itu juga berarti ya Tuhan, Tuhan juga izinkan kami juga Tuhan, untuk menantikan waktu Tuhan yang terindah. Untuk menantikan saat Tuhan yang terindah, yang terbaik bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan, berikan pertolongan, berikan kesabaran dalam menantikan saat Tuhan berkarya atas kehidupan kami. Berkati setiap kami pada hari ini. Berkati seluruh umat-Mu, berkati setiap langkah kami. Kekuatan Tuhan ada bagi kami dalam setiap apapun yang kami gumuli hadapi ya Tuhan. Kami syukur kepadamu Tuhan. Ini doa kami, terima kasih hari ini, terima kasih firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, memberkati semua kita saat pagi hari ini dan shalom.